Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat menarik ini dengan sebuah topik yang mungkin agak unik, yaitu jangan mengibliskan malaikat atau jangan memalaikatkan iblis. Apa maksudnya ini para pemirsa? Ini contoh dalam kehidupan kita banyak sekali. Mungkin kita juga pernah tidak sadar menjadikan malaikat itu seolah-olah iblis dan menjadikan iblis itu seolah-olah malaikat. Saya ingin berikan satu contoh. Dalam sebuah kehidupan, misalnya di perkantoran, ada seorang bos ya manggil kepada kepala biro umumnya, tolong sekretaris pribadi saya itu digantikan itu, waduh, terlalu nggak bisa berkreasi kita. Semuanya penuh dengan daerah terlarang. Tidak boleh ini, tidak boleh gitu, semuanya. Wah, ini jeruk makan jeruk lah istilahnya. Jadi tidak bisa kita melakukan sesuatu, semuanya serba terbatas dan semuanya serba terlarang. Oh, beres bos, saya akan gantikan. Akhirnya dicarikanlah seorang. Dan kebalikannya karakternya dengan yang pertama. Oh, boleh bos, boleh bos. Loh, ini kan bukan jeruk makan jeruk. Oh, gampang itu urusan saya. Beres itu bos, saya bisa ganti itu. Nah, ini kan kalau saya tidak salah, ini peraturannya bertentangan dengan apa yang kita akan lakukan. Enggak, itu bisa kita rekayasa sedemikian rupa bos. Wah, kamu memang malaikat saya. Kemarin pendamping saya itu, waduh, seperti iblis. Semuanya serba pengap, semuanya serba enggak boleh. Hebatlah kamu. Ya, alhasil suatu saat datang, digerebek dan ditangkap. Apa yang terjadi? Bersama dengan sekretaris barunya itu masuk ke dalam bui penjara. Di situ baru menyesal, ya Allah, betapa khilafnya aku. Yang kemarin itu saya pecat, saya minta diganti, ternyata dia adalah malaikat buat saya. Kenapa aku menganggapnya sebagai iblis? Tapi sebaliknya, yang sekretaris baru ini kok saya anggap sebagai seorang malaikat, padahal dia sesungguhnya iblis. Seandainya aku tidak mengganti sekretaris, pasti aku selamat. Gara-gara sekretaris baru ini yang memanjakan aku sehingga aku merasakan pahitnya kehidupan di bui ini. Para pemirsa dimanapun juga berada, ini suatu contoh kehidupan buat kita semuanya. Hati-hati. Jangan terlalu gampang memvonis seseorang itu baik atau buruk hanya karena mereka itu memenuhi kebutuhan dan selera kita sendiri. Boleh jadi ada orang yang begitu tidak menyenangkan buat kita, tapi itu sesungguhnya adalah malaikat buat kita untuk menyelamatkan kita. Dan sebaliknya, boleh jadi ada orang yang begitu memanjakan kita, padahal sesungguhnya itu adalah iblis kita semuanya. Contoh dalam kehidupan kita banyak sekali. Hati-hati kalau ada orang yang memuji kita berlebihan, biasanya orang itu juga akan sangat membenci berlebihan. Hati-hati kalau ada orang yang sangat membenci berlebihan, orang itu juga bisa berpotensi kembali berbalik menjadi orang yang paling memuji. Nah, bagi kita, segala sesuatu yang berlebihan, entah itu memuji, entah itu membenci, itu semuanya tidak menguntungkan. Karena itu para pemirsa, bulan suci Ramadan ini, mari kita merenung, berkontemplasi, mengevaluasi perjalanan hidup kita. Jangan sampai memang kita sering juga terjebak. Kita menganggap orang itu iblis padahal malaikat, dan sebaliknya kita menganggap orang itu malaikat pada sesungguhnya iblis buat kita. Mari para pemirsa merenungi apa yang kita sampaikan pada hari ini, karena godaan hidup di dalam era penuh persaingan, dalam era IT yang sangat canggih seperti sekarang ini, terlalu gampang orang itu bisa mendekorasi, memekap dirinya menjadi seorang malaikat, padahal dalamannya adalah iblis raksasa. Dan jangan juga kita terlalu gampang memvonis orang itu adalah iblis, sebab boleh jadi sesungguhnya itu adalah penolong kita atau malaikat kita. Nah, para pemirsa dimanapun juga kita berada, ya. Salah satu nasihat Ibnu Athaillah perlu juga untuk kita dengarkan dalam rangka topik ini. Ya, jika kalian ingin tahu di mana tempatnya nanti di akhirat,
Kita tahu di akhirat itu kan cuma 2 tempat ya kan, kalau bukan surga ya neraka. Lihat siapa temannya sekarang. Berteman dengan penjual minyak wangi pasti kita akan kepercik harumnya. Tapi kalau kita bergaul dengan penjual ikan pasti kita akan bau anyir. Nah kalau kita bergaul dengan preman kita akan sekampung halaman di tempatnya mereka di neraka. Tapi kalau kita bergaul dengan para ustadz, para orang saleh, insya Allah kita akan bergabung di dalam kompleks mereka di surga. Nah jika kita ingin tahu di mana tempat kita nanti di akhirat, siapa sahabat kita sekarang? Mari kita memilih sahabat yang malaikat, jangan memilih sahabat dari iblis. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.